VOA This Morning. Hey, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan W. Astono. Apa kabar? Hari ini Washington hujan, dingin. Gimana nih cuaca di tempat Anda sekarang? Semoga cuaca apapun tidak menghambat agenda hari ini ya. Nah, dalam edisi hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu menggelar sidang perdana kasus perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan? Gedung Putih mengatakan kantor Perdana Menteri Israel setuju untuk menjadwalkan ulang pertemuan tentang Rafah setelah membatalkan pertemuan di Washington pasca diloloskannya resolusi Dewan Keamanan PBB. It was a message first and foremost to Hamas, don't bet on this pressure, it's not going to work. Pendengar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di YouTube, Spotify, dan Apple Podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Taris Hirziman. Selamat pagi pendengar, tim penyelidik keamanan Federal Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka telah menemukan kotak hitam yang merekam data dari kapal kargo yang menabrak jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland. Para penyelidik dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB berharap kotak data itu akan dapat membantu menjawab pertanyaan mengapa kapal kargo Dali kehilangan daya tidak lama setelah lepas sauh menuju Sri Lanka pada Selasa dini hari, dan beberapa menit kemudian menabrak salah satu dari dua pilar penyangga utama jembatan itu. Ketua NTSB Jennifer Homendy mengatakan bahwa pihaknya juga berencana memintai keterangan dari para awak kapal yang mengirimkan panggilan darurat sesaat sebelum menabrak jembatan. Peringatan itu memberi waktu bagi polisi dan petugas transportasi di kedua ujung jembatan untuk mencegah pengendara melewati jembatan tersebut. Sementara itu, tim penyelam hari Rabu melanjutkan pencarian jasad 6 orang pekerja yang jatuh ke sungai Patapsco ketika jembatan itu runtuh. Pelabuhan Baltimore, Maryland terpaksa ditutup setelah insiden ini. Akibatnya, pengiriman barang dari dan ke kota tersebut terhenti. Begitupun dengan aktivitas liburan kapal pesiar. Menurut data, Pelabuhan Baltimore menangani lebih banyak angkutan mobil daripada pelabuhan di Amerika Serikat lainnya, dengan lebih dari 750.000 kendaraan tercatat pada tahun 2022. Para pejabat Rusia hari Rabu melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan di gedung konser di Moskow pekan lalu meningkat menjadi 140 orang setelah korban lainnya meninggal di rumah sakit. Menteri Kesehatan Rusia, Mikhail Murashko, menyatakan korban itu merupakan salah satu dari 5 pasien yang masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Secara keseluruhan, 80 orang yang luka-luka dalam serangan tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 205 orang lainnya telah diizinkan pulang dan rawat jalan. Serangan teroris Jumat malam lalu di balai kota Krokus, sebuah pusat perbelanjaan dan hiburan di pinggiran barat laut Moskow, merupakan insiden paling banyak menelan korban jiwa di Rusia selama hampir 2 dekade. 4 laki-laki bersenjata yang membawa senapan otomatis menembaki ribuan penonton konser dan membakar tempat tersebut. Sebuah afiliasi kelompok teroris ISIS, negara Islam, Irak, dan Suriah, mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Intelijen Amerika dan Prancis telah mengkonfirmasi keterlibatan ISIS itu. Demikian pula Prancis sebagaimana disampaikan Presiden Emmanuel Macron. Tim penyelidik Jerman hari Rabu mengatakan sedang mempelajari ratusan petunjuk tentang keberadaan 2 buronan yang diduga mantan anggota sayap kiri faksi Tentara Merah. Hal ini menyusul penangkapan mantan rekan mereka bulan lalu setelah bersembunyi selama beberapa dekade. Daniela Klett yang berusia 65 tahun ditangkap pada 26 Februari lalu di Berlin. Polisi kemudian menemukan senjata di apartemennya. Klett didakwa terlibat dalam serangkaian perampokan antara tahun 1999 dan 2016 setelah pembubaran faksi Tentara Merah. Bersama dengan 2 tersangka mantan anggota faksi lainnya yang masih buron, Ernst Volker Staub dan Burkhard Garweg, Klett diduga terlibat dalam perampokan dan upaya pembunuhan. Faksi Tentara Merah yang berasal dari gerakan demonstrasi mahasiswa Jerman menentang perang Vietnam menewaskan 34 orang dan melukai ratusan lainnya. Kelompok tersebut melakukan kampanye kekerasan menentang apa yang mereka anggap sebagai imperialisme Amerika Serikat dan penindasan kapitalis terhadap pekerja. Mereka mengumumkan pembubaran diri pada tahun 1998.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken disebut akan berdiskusi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pertemuan di Paris pekan depan terkait dukungan untuk Ukraina. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Amerika hari Rabu. Prancis adalah salah satu negara penyedia senjata terbesar untuk Ukraina yang kini tengah digempur oleh serangan Rusia. Sementara itu, bantuan militer Amerika untuk Kiev senilai miliaran dolar yang diminta oleh Presiden Joe Biden masih tertahan di DPR yang dipimpin oleh oposisi Partai Republik. Selain itu, upaya untuk mencegah eskalasi di Gaza serta sejumlah isu penting lainnya juga akan menjadi topik pembahasan nantinya. Prancis telah mengadvokasi gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas. Sementara Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel belum lama membiarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta gencatan senjata selama bulan Ramadan diloloskan. Kunjungan Blinken ke Prancis ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Sebelumnya, Macron melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington pada Desember 2022 lalu. Setelah Paris, Blinken akan bertolak ke Brussels untuk bertemu dengan para menteri luar negeri NATO menjelang KTT ulang tahun ke-75 aliansi tersebut di Washington pada bulan Juli mendatang. Tiongkok meminta Pakistan untuk mempercepat perburuan pelaku di balik serangan teror yang menewaskan 5 pekerja asal Tiongkok dan pengemudi lokalnya yang terjadi pada Selasa lalu. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam konferensi pers di Beijing hari Rabu. Kedua negara kini disebutnya tengah bekerja sama untuk memastikan tindakan yang diambil efektif dalam memastikan keamanan dan pengamanan personel Tiongkok di Pakistan. Sebelumnya pada hari Selasa, seorang pelaku bom bunuh diri menabrakkan kendaraannya yang telah dipasang bahan peledak ke konvoi para insinyur Tiongkok di sebuah wilayah pegunungan Pakistan. Tidak ada kelompok yang mengklaim aksi pemboman itu, namun Islamabad mencurigai dalang di balik serangan itu ialah sejumlah militan yang terkait dengan Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP. Akan tetapi, TTP yang disebut secara global sebagai kelompok teroris membantah keterlibatannya dalam serangan itu dan mengatakan bahwa mereka hanya menyasar pasukan keamanan Pakistan. Para korban pemboman itu diketahui tengah bekerja dalam pembangunan proyek Dasudam di distrik Kohistan. VOA This Morning, Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu menggelar sidang perdana kasus perselisihan hasil pemilu. Ada 2 pasangan kandidat yang mengajukan gugatan, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan duet Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sidang perdana kasus perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terpisah. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar diberi kesempatan menyampaikan terlebih dahulu gugatan hukum yang mereka ajukan, disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Berbicara dalam sidang itu, Anies mengatakan Indonesia tengah menghadapi sebuah situasi yang mendesak dan kritis yang membutuhkan pertimbangan mendalam dan keputusan bijaksana dari Mahkamah Konstitusi. Ditambahkannya, bangsa dan negara tengah berada di titik krusial yang akan menentukan arah masa depan, yakni melanjutkan perjalanan menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang atau membiarkan Indonesia tergelincir kembali ke era sebelum reformasi. Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita? Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan? Ia berharap Mahkamah Konstitusi memiliki keberanian moral dan intelektual untuk mengambil keputusan atas gugatan hukum hasil Pilpres ini. Anggota tim kuasa hukum Anies Muhaimin Bambang Wijoyanto dalam gugatan pokoknya meminta pembatalan hasil pemilu presiden dan legislatif yang telah ditetapkan KPU pada 20 Maret lalu dan membatalkan penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang. Pihak Anies Muhaimin juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menggelar ulang Pilpres tanpa partisipasi duet Prabowo Gibran. Faktor yang dinilai dapat menjadi pertimbangan kuat bagi MK untuk mengabulkan permohonan adalah penyalahgunaan kewenangan Presiden, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu, serta sejumlah pelanggaran dan kecurangan. Senada dengan apa yang diajukan pasangan Capres-Cawapres nomor 1, pasangan Capres-Cawapres nomor 3, Ganjar Mahfud juga meminta MK untuk membatalkan ketetapan KPU mengenai hasil pemilu 2024, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan memerintahkan penyelenggara Pilpres ulang tanpa partisipasi pasangan Prabowo Gibran.
Tim kuasa hukum Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebenarnya akan diberi kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap gugatan kedua pasangan itu pada hari Kamis. Tetapi mereka sudah langsung berbicara pada publik seusai kedua pasangan itu berbicara di MK. Salah satu di antara tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, menilai permohonan pihak Anies maupun Ganjar lebih bersifat narasi, asumsi, dan hipotesa ketimbang menyampaikan bukti. Jadi lebih banyak opini yang dibangun daripada fakta-fakta bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan dan kami sudah mempersiapkan jawaban. Sementara Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan pihaknya akan menyiapkan saksi dan bukti untuk menjawab gugatan yang disampaikan kandidat Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, Gedung Putih mengatakan kantor Perdana Menteri Israel setuju untuk menjadwalkan kembali pertemuan tentang Rafah setelah sebelumnya membatalkan pertemuan di Washington pasca diloloskannya resolusi Dewan Keamanan PBB Senin lalu. Berikut laporannya. Pendengar, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre hari Rabu mengatakan pemerintahan Biden masih mencari waktu yang tepat untuk pertemuan delegasi Amerika dan Israel di Washington DC guna membahas tentang Gaza dan Rafah. Pembicaraan itu ditangguhkan setelah Israel pada hari Senin membatalkan rencana kedatangannya. Pembatalan disampaikan hanya beberapa jam setelah diloloskannya resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata selama bulan suci Ramadan. 14 negara mendukung resolusi itu, sedangkan Amerika abstain. Dalam pertemuan itu, sedianya delegasi Israel akan menjelaskan alasannya untuk menyerang Rafah, kota yang berada di bagian paling selatan Gaza. Pemerintahan Biden sebelumnya telah berulang kali meminta Israel untuk tidak melakukan rencana itu kalau tidak ada rencana yang jelas dan bisa dilakukan untuk mengevakuasi warga sipil dari medan tempur dan merawat mereka yang membutuhkan pertolongan setelah proses evakuasi itu. Berbicara kepada Senator Rick Scott dari Partai Republik yang sedang melawat ke Tel Aviv, Netanyahu mengatakan keputusannya untuk tidak mengirim delegasi ke Washington untuk berbicara dengan pemerintahan Biden itu dimaksudkan untuk mengirim pesan yang tegas kepada Hamas bahwa tekanan internasional terhadap Israel tidak akan mendorong negara itu mengakhiri perang tanpa konsesi dari kelompok militan itu. It was a message first and foremost to Hamas. Don't bet on this pressure. It's not going to work. Keputusan saya untuk tidak mengirim delegasi ke Washington setelah resolusi itu adalah sebuah pesan kepada Hamas. Jangan bertaruh pada tekanan ini. Ini tidak akan berhasil. Dan saya harap mereka menerima pesan itu. Netanyahu juga meremehkan kekhawatiran pemerintahan Biden terhadap rencana invasi darat Israel ke Rafah dengan mengatakan warga sipil akan dapat melarikan diri dari pertempuran itu. Now we are told, you can't do this. If you go into Rafah, you're going to have a humanitarian catastrophe. Sekarang kami diberitahu bahwa kami tidak dapat menyerang Rafah, karena jika kami melakukannya, maka akan terjadi bencana kemanusiaan. Akan ada 30.000 orang yang tewas. Ini jelas tidak benar. Orang-orang yang mengungsi ke Rafah dari seluruh jalur Gaza bisa kembali ke utara. Mereka tidak harus masuk ke utara Wadi Gaza. Masih ada 65% jalur Gaza yang terbuka. Dan orang-orang dapat pindah. Mereka dapat pindah dengan tenda-tenda mereka. And people just move. They move with their tents. Secara terpisah, Wakil Presiden Gerakan Fatah Palestina Mahmud Al-Alul mengatakan bahwa masa 48 jam ke depan adalah saat-saat penting untuk melihat apakah Israel akan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB itu atau tidak. Kami telah mengisyaratkan kepada semua orang bahwa hanya ada satu dari dua solusi. Apakah pembunuhan dan serangan berlanjut? Dan itu adalah ketidakadilan yang luar biasa yang akan menyebabkan terulangnya lagi apa yang terjadi pada 7 Oktober dalam setahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan. Sewaktu Rusia memberlakukan undang-undang yang tegas terhadap para wartawan yang meliput invasi Rusia ke Ukraina, puluhan wartawan melarikan diri. Namun, lari keluar dari Rusia tidak menjamin wartawan di pengasingan aman. Berikut laporan tim VOA. Negara lain adalah rumah baru bagi Ekaterina Fomina. Wartawan Rusia ini tinggal di 3 negara dan 7 apartemen dalam 2 tahun. Itu dilakukannya sebagai upaya menghindari jangkauan Moskow. Namun, jarak tidak selalu berarti keselamatan. You steal a hostage,
Kami masih menjadi sandera di tangan mereka karena mereka dapat mempengaruhi hidup kami. Mereka dapat menuntut kami meski kami tidak berada di sana. Ketika bom Rusia jatuh di ibu kota Ukraina, Kiev, Moskow bertindak untuk menerapkan undang-undang yang tegas bagi media yang melaporkan tentang invasi mereka. Fomina kemudian mengetahui bahwa mereka yang melanggar undang-undang itu akan dijatuhi hukuman penjara yang berat. Dalam laporan ini, seorang tentara Rusia memberitahu Fomina bahwa ia membunuh warga sipil Ukraina. Laporan itu menyebabkan pihak berwenang Rusia menginterogasi Fomina karena dianggap menyebarkan informasi palsu tentang tentara Rusia. Jika terbukti bersalah, Fomina bisa dipenjara 10 tahun. Pelecehan hukum hanyalah salah satu kesulitan yang muncul dalam hidup dan bekerja di pengasingan. Setelah 2 tahun ini, kami baru menyadari bahwa tidak ada negara dan tempat di dunia ini yang aman bagi kami. JX Fund di Berlin mendukung wartawan di pengasingan. Organisasi itu mempelajari kasus-kasus pelecehan hukum, ancaman terhadap keluarga di tanah air, dan dalam kasus yang ekstrim, bahkan peracunan di Jerman dan di seluruh Eropa. Direktur pelaksana JX Fund, Penelope Winterhager, mencurigai pemerintah Rusia. Rusia tidak ingin wartawan-wartawan itu meliput lagi. Mereka ingin menakut-nakuti mereka. Bagi Fomina, ketidakstabilan dan isolasi yang terus-menerus berdampak buruk. Secara teknis, saya tinggal di luar negeri. Namun secara psikologis, saya tinggal di antara Rusia dan Ukraina, dan mungkin di medan perang. Bayangan selanjutnya adalah kematian pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny. Kasusnya menggarisbawahi pengorbanan mereka yang menentang Putin, apapun resikonya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.